tidak suka kita kerjakan, yang Allah suka kita tinggalkan. Terus kita pengen hidup lapang, so what gitu loh. Gak bisa. Maka cara untuk agar kita dicintai oleh Allah adalah ambil perhatian Allah. Bagaimana cara mengambil perhatian Allah? Tunaikan haknya Allah, lakukan apa yang Allah suka. Masya Allah, tidak ada orang yang paling nikmat hidupnya adalah kalau orang itu lebih fokus kepada cintanya Allah. Jadi begini Bu, apa yang Allah suka? Haknya Allah apa? Contoh, sholat 5 waktu, betul? Apa yang Allah suka? Contoh, puasa Ramadan, betul? Sholat 5 waktu, saya pernah sampaikan. Berapa menit kalau ibu cuma baca kul-kul doang? Hah? Berapa menit? 5 menit cepat kali sholatnya, kayak rudal. 5 menit kali 5 kali sholat berapa? 25 menit, berarti cuman 1%. 10% dalam 24 jam kehidupan kita. Kita ambil perhatian Allah dengan sholat 5 waktu, dengan puasa Ramadan, dengan zakat. Tujuannya biar Allah suka dengan kita. Makanya kemarin saya sering bilang seperti ini. Ada jemaah yang bilang belakangan banyak masuk ke DM. Ustazah, saya lagi dalam perjalanan, saya nggak sholat maghrib, gimana? Ustazah, saya lagi jualan, jadi saya nggak sholat asar karena di tempat saya itu saat asar tuh lagi banyak orang jualan, lagi banyak orang beli. Ustazah, saya punya kedai saya tuh rame di waktu maghrib. Lalu saya pengennya nggak sholat, sholatnya nanti aja di waktu isya. Karena lagi ramai, saya ini sibuk Ustazah. Saya sampaikan begini Bu, tidak ada manusia yang sibuk di muka bumi ini. Ketika ibu mencintai seseorang, lalu orang itu tidak ada buat kita, dia bukan sibuk, tapi kita bukan prioritas dia. Misalnya nih ibu dengan suami itu kayaknya sibuk banget, enggak. Karena kita bukan prioritasnya dia, makanya dia nggak ada buat kita. Maaf ya aku sibuk, nggak ada orang yang sibuk. Yang ada kita ini bukan prioritasnya dia. Dia nggak mikirin kita, makanya dia cuek. Sebenarnya kalau dia sayang dia nggak bakal cuek, betul? Jadi orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak puasa, orang-orang yang tidak bayar zakat, bukan karena dia sibuk, tapi Allah bukan prioritas kita. Saat Allah bukan prioritas kita, maka selamat kita tidak akan pernah diprioritaskan oleh Allah. Nah ini ngeri. Ya, artinya apa? Cara pertama adalah ambil perhatian Allah. Lakukan yang Allah suka, tinggalkan Allah yang Allah nggak suka. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, lakukan apapun. Kalau bahasa kampung ambo gitu mah, do everything. Lakukan apapun selagi tidak melanggar syariat. Karena melanggar syariat berarti sesuatu yang tidak Allah cintai. Maka semoga jemaah-jemaah saya ini menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Kejarlah bangun tahajud tengah malam, walaupun orang tak tahu kita bangun. Kejarlah sholat 5 waktu, kejarlah puasa kodo itu, jangan sampai nggak dikodo Ramadan sebentar lagi. Bayarlah zakat itu, perbanyaklah sedekah itu, supaya apa? Supaya kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Insya Allah. Yang kedua, supaya kita dicintai oleh Allah, tentu Allah pengen orang-orang yang rendah hati. Misalnya Bu, ibu punya pasangan, tapi pasangan ibu sombong, betul? Ibu suka nggak? Tapi pasangan ibu salah sedikit dia minta maaf. Salah sedikit dia minta maaf. Maaf ya bang, salah sedikit, maaf ya bang, aku nggak pengen melukai abang sebenarnya, tapi abang terluka, maafin aku ya bang, selebeo, gitu ya. Pokoknya ibu minta maaf terus, minta maaf terus, minta maaf terus, dengan kerendah hatian. Kira-kira suami merasa dihargai gak? Dengan Allah gitu juga. Cara yang kedua agar kita dicintai oleh Allah adalah perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Rasulullah itu masuk surga, dijamin masuk surga, tapi istighfarnya sehari sampai 700 kali. Loh, kenapa Rasulullah istighfar? Apakah Rasulullah tetap masuk neraka? Tidak. Rasulullah itu tidak berdosa, tetapi Rasulullah SAW itu selalu beristighfar 700 kali, tanda menghambakan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. So, kalau ada apa-apa, ibu jangan lupa untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
atau mohon ampun dan mengakui kesalahan kita dengan muhasabah diri. Allah suka orang-orang yang memohon ampun kepadanya. Allah suka orang-orang yang dikit-dikit minta maaf kepadanya. Allah suka dengan orang-orang yang senantiasa merendahkan hati, merendahkan diri di hadapannya. Tapi dalam memohon ampun kepada Allah, kita harus yakin Allah itu maha penerima taubat. Kalau nggak yakin berarti suuzon sama Allah. Kalau nggak yakin berarti berburuk sangka kepada Allah. Kalau nggak yakin berarti tauhidnya bermasalah. Jadi ketika kita mengucapkan istighfar, kita harus yakin Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Tapi dosa kepada Allah saja ya, bukan kepada manusia. Oke? Kepada manusia nggak bisa, harus minta maaf sama dia. Nggak bisa. Istighfar, sholat taubat, tahajud, tunggang tunggi hanya bisa menghapuskan dosa kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, berbuatlah dosa, nggak apa-apa. Silahkan ibu mau dosa apa, tapi jangan dosa dengan manusia. Karena kalau kita punya dosa dengan Allah, Allah mengampunkan, bahkan Allah ganti dosa kita dengan kebaikan. Tapi kalau dosa dengan manusia susah bu, demi Allah susah. Maka kalau pernah kita berdusta, bertaubatlah. Kalau pernah kita hasad sama orang, bertaubatlah. Kalau pernah kita sombong, sadarlah. Kalau pernah kita mengkhianati orang, bertaubatlah. Kalau pernah kita dusta-dusta sama orang, back to lah, ya kita back to basic. Dosa dengan manusia nggak selesai dengan taubat. Oke, jadi mohon ampun kepada Allah, istighfar. Dengan manusia kita minta maaf. Bu, kok horor kali kayak pengajian siang. Jadi hati-hati bu. Ya, dosa dengan manusia itu nggak selesai. Berhenti untuk membicarakan kekurangan orang lain, karena itu bukan bagian kita. Saya jelaskan coba di sini. Saya takut-takuti. Contoh, nama ibu siapa bu? Bu, ternyata ini mantap juga Ustazah. Nanti keranjang kuning Ustazah. Canda ya. Sudah kuduga. Ibu apa? Ibu Ros. Nama ibu siapa? Hah? Maling siang. Bu Klingsing. Maling siang. Namanya susah udah jadilah. Maling siang. Balenciaga. Orang awak tuh mah. Valencia. Orang awak. Maling siang. Orang awak. Maling siang. Nggak, do nama orang awak Maling siang koyo. Maling siang. Bu Ros dengan Bu Malin siang. Ini betul? Jadi yang benarnya yang mana? Baik-baik lah Ustazah. Kuswarti namanya. Jadi Malin siang. Bu Kuswarti. Dikerjain sama Ustazah. Bu Kuswarti dengan Bu Ros. Nih, dosa dengan manusia bu. Nih. Misalnya nih, saya menceritakan jeleknya Bu Ros di hadapan Bu Kuswarti. Lebih berat menyebut nama ibu dibanding ujian hidup saya. Okay. Kuswarti. Hadir. Misalnya nih, saya membuka aib Bu Ros di hadapan Bu Kuswarti. Saya sebutkan kesalahan Bu Ros. Maka yang kita dapatkan dari ustaz-ustazah kita, seketika saya sebut nama Bu Ros, seketika itu pula lah pahala saya akan saya transfer ke pahala Bu Ros, ke Bu Ros. Betul? Pertanyaannya, gimana kalau Bu Ros nggak ada? Gimana kalau saya nggak ada pahala? Pahala saya nggak ada. Saya buka aibnya Bu Ros. Kalau saya nggak ada pahala, maka dosanya Bu Ros yang akan ditransfer ke saya. Paham nih? Tapi nggak pakai kiris transfernya. Pertanyaannya, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Di akhirat nanti, ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Di akhirat nanti,
Allah akan sediakan bangkai bu'ros di hadapan saya. Iyakul, untuk saya makan. Maitan fakari tumuh, walaupun saya benci dengan bangkai itu. Artinya apa? Kita akan disediakan bangkai orang-orang yang kita sakiti, yang kita omongkan. Kita akan disuruh memaksa memakan bangkainya di hari akhirat. So, sebanyak apa bangkai-bangkai yang ada, sebanyak apa orang-orang yang kita ribahkan, sebanyak itu bangkai yang akan kita makan di hari akhirat. Maka sampai di rumah, catat nanti nama-nama orang yang pernah ibu ribahkan itu. Jangan-jangan ada nama saya di situ. Dan kemudian chat dia, mohon maaf lahir batin ya besti, gitu aja. Kalau dia tanya kenapa emangnya, nggak usah dijawab. Jangan aku takut makan bangkai kau, nggak usah. Ya cukup ya. Mohon maaf lahir batin aja, kayak gitu udah. Nggak usah ditanya. Terus kenapa? Nggak ada, mohon maaf lahir batin aja. Allah, kok tumben kamu? Nggak mau aku. Aku udah minta maaf gitu kau. Kalau nggak ustazah yang nyuruh takkan ku sebut kayak gitu. Nah, jangan ya, sabar. Minta maaf. Dengan manusia ini ngeri, Bu. Dengan manusia itu ngeri ya. Jadi ketika ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menantarkan kita kepada dosa, lebih baik tinggalkan saja. Ya, bertemanlah dengan majelis-majelis yang mengantarkan kita kepada kebaikan saja. Oke? Satu, supaya dicintai Allah, berikan haknya Allah. Yang kedua, supaya dicintai Allah, banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, agar kita dicintai oleh Allah, baca doa ini. Allahumma as'aluka hubbak. Udah pernah tahu doanya? Coba. Allahumma inni Allahumma inni as'aluka hubbak. Lagi. Allahumma inni as'aluka hubbak. Lagi. Allahumma inni as'aluka hubbak. Oke, dari ujung sini ke sana. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka hubbak. Oke, dari sini ke sini. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka hubbak. Semua. 1, 2, 3. As'aluka, bermohon kepadamu, hubbak, cintamu. Sampai situ clear? Satu kalimat lagi boleh? Coba semua dulu. Allahumma inni as'aluka hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak. Wa hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak. Artinya, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, bermohon kepadamu, hubbak, cintamu. Mantap? Coba lagi, ulang lagi. Wa hubba man yuhibbuk. Lagi. 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 Sini 1, 2, 3. Wa hubba. Lagi 1, 2, 3. Itu apa artinya? Dan mencintai orang yang mencintai engkau. Itu artinya. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk mencintai engkau.
Ini as'aluka hubba. Ya Allah, ini sesungguhnya aku bermohon kepadamu hubba, cintamu, wa hubba may yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintai engkau. Contoh, ustazah kita ini kan beriman, betul? Ustazah kita ini baik, betul? Ustazah kita ini bagus akhlaknya, betul? Ustazah kita ini cinta kepada Allah, betul? Maka apapun yang dilakukan oleh ustazah kita rata-rata mendekatkan dirinya kepada Allah, betul? Dan ibu suka dengan ustazah ini. Ketika kita suka dengan orang yang mencintai Allah, maka apa kata dalil? Al-muhibbu liman yuhibbu muti'un. Orang yang menyukai akan selalu mematuhi orang yang dia cintai. Maka kalau ibu suka dengan ustazahnya, maka apa kata ustazah itu ibu akan ikut, betul? Tadi sholawat seramai-ramainya, mantap kali deh ini. Siapa yang menyuruh sholawat? Ustazah, ayo datang lebih awal. Siapa yang nyuruh? Ustaz. Jadi ketika kita mencintai manusia yang mendekatkan kita kepada Allah, maka kita akan ikut manusia itu terus, betul ya? Nah, kita akan ikut terus manusia itu. Maka cintailah orang yang mendekatkan dan mencintai Allah. Maka kalau ada orang yang ngefan ya sama ustadznya, sama ustazahnya, jauh lebih baik mereka suka dengan orang-orang yang kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah. Insya Allah. Jangan insya Allah aja, ulang lagi doanya. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka hubba may yuhibbu. Segitu ya dulu. Panjang-panjang kali, panjang gak balu beko. Nah, dibaca habis sholat atau di sujud terakhir. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu. Aku bermohon kepadamu untuk mencintai engkau dan mencintai orang-orang yang mencintai engkau. Kalau kita cinta kepada orang yang menghantarkan kepada cinta kepada Allah, maka itu baik. Oke? Nah, sekarang terakhir, waktu kita 5 menit lagi. Betul saya? Ini acara haji, bro. Ini. Oke. 5 menit lagi. Yang pertama apa tadi caranya supaya kita mencintai? Supaya kita mencintai Allah, lakukan sesuatu yang Allah suka. Yang kedua, perbanyak Yang ketiga, baca doa yang tadi saya sebutkan. Clear? Oke. Terakhir, sekarang apa ciri-ciri orang yang sudah dicintai oleh Allah? Yang pertama, orang yang dicintai oleh Allah, mau ndak mau, suka nggak suka, biasanya memang Allah uji. Tapi nggak apa-apa diuji daripada dikasih musibah. Coba ibu sebut semua istidroj. Istidroj, coba sebut. Lagi. Istidroj itu apa? Istidroj itu adalah seseorang yang tidak sholat, tidak puasa, Allah benci kepada dia, Allah tidak suka kepadanya karena dia tidak sholat, tidak puasa. Lalu Allah berikan nikmat kepadanya, Allah kayakan dia, Allah mapankan dia, Allah baikkan rumah tangganya, tapi dia nggak sholat. Apa kata Allah? Semakin kau tak taat, semakin aku kasih nikmat. Semakin kau tak taat, semakin Allah kasih nikmat. Allah kasih nikmat terus kepada orang yang maksiat. Sampai kapan? Sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Jadi kalau ada ibu nengok teman, sahabat, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba hancur, di luar kemampuan. Tapi kalau ujian, Allah takar. Apa kata Allah? La yukallifullah nafsan illa usaha. Aku akan uji engkau yang engkau mampu saja. Apa ciri-ciri ujian? Kita udah taat tapi nasib kita nggak baik-baik. Saya sedekah di masjid ustazah 100.000, keluar dari masjid hilang motor saya. Nah, itu ujian. Masih mau taat nggak? Masih mau sedekah nggak? Ustazah, saya udah sholat, udah duduk tegak, sudah susah saya ibadah, udah merawat suami dengan penuh cinta.
tahu-tahu dia selingkuh juga. Itu ujian. Kita udah baik, tapi nasibnya tetap buruk. Pernah ngerasa? Ini wajah penuh ujian semuanya. Ya Allah, saya udah masukkan anak saya pesantren, udah saya ajarkan mengaji, tapi dia durhaka juga. Itu uji. Tapi ujian itu Allah takar sesuai dengan kemampuan. Semakin kajian siang ini saya pengen sampaikan kepada ibu-ibu semuanya agar dicintai oleh Allah, tetaplah berada pada mode ibadah, tetaplah taat apapun kondisi nasib kita. Insya Allah. Yang sekarang lagi tunggang langgang tetap ibadah. Yang sekarang lagi di atas tetap ibadah. Yang diuji dengan suaminya tetap ibadah. Yang diuji dengan krisis keuangan tetap ibadah. Yang banyak hutang tetap ibadah. Tetap sholat, tetap puasa, tetap ibadah. Dan jangan sakiti hati manusia. Nanti ujian akan hilang dengan sendirinya. Insya Allah. Insya Allah. Demikian dari saya nggak tahu nih waktu sampai kapan. Saya coba serahkan saja mikrofonnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya. Bawa mikro saja. Tafadhol saja. Oke, barakallah. Bagaimana? Mantap. Dapat pencerahan? Banyak ujian? Kalau nggak dapat itu ujian. Kalau nanti nggak dapat dopres itu ujian. Jangan sampai nggak datang lagi gara-gara nggak dapat. Aku nggak mau datang lagi, Ustazah. Kenapa? Aku nggak dapat kemarin dopres. Kamu aku berangkat ngaji lagi. Apa kata beliau? Ujian itu ada takarannya. Betul? Kalau kita ketika diuji, ibadah tetap berjalan, taat tetap jalan, maka ujian akan meninggalkan kita dengan sendirinya. Understand? Any question? Wani piro? Baik, kita akan lanjutkan. Ibu udah nunggu-nunggu kan? Kita akan lanjutkan penarikan door press. Satu unit HP yang disponsori oleh Ibu Endah Wati Sarif. Siapa yang dapat? Halo. Tapi sebelumnya kita doa terlebih dahulu. Kalau sudah terakhir ya, terakhir. Sudah apa nanti? Doa sekarang. Ana. Ya, iyalah. Nanti lah saja. Pakai piket saja. Ini oke. Ibu-ibu kita berdoa ya. Oke, angkat tangannya, khidmat kepada Allah, tenang, tundukkan wajah, angkat tangannya sampai tidak ada udara antara siku dengan sikunya. Bismillah. Ini majelis taklim, tempat mustajab doa insyaallah. Al-Haziniyah Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, hayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata daru salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya hazal jalal jalali wal ikram. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, siang hari yang berbahagia ini kami menundukkan pandangan kami, mengangkat kedua tangan kami ya Rabb. Ampunilah segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Rabb. Ampunilah segala taubat kami ya Rabb. Terimalah hijrah kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, andai ada di antara kami saudara-saudara kami yang sedang sakit, angkat penyakit mereka ya Rabb sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, andai ada di antara kami sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sulit melakukan hijrah ke arah yang lebih baik, berikan mereka hidayah ya Rabb. Berikan mereka hidayah ya Rabb agar bisa kembali ke jalan-Mu ya Rabb. Andai ada di antara kami suami-suami kami, anak-anak kami yang belum taat, belum bertaubat, berikan hidayah kepada mereka secepat-cepatnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, ada di antara jemaah ini ya Rabb yang sedang terlilit hutang, lunaskan hutang-hutang mereka ya Rabb. Ya Allah, berikan rezeki kepada orang-orang yang beriman, mapankan orang-orang beriman ya Rabb. Titipkan rezeki yang banyak kepada orang-orang beriman, karena dalam rezeki tersebut ada umrah buat mereka, ada wakaf, ada infak, ada zakat, ada sedekah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jauhkanlah orang-orang beriman dari kemiskinan, jauhkan orang beriman dari kefakiran, jauhkan orang-orang beriman dari kesulitan hidup ya Rabbal Alamin. Ya Allah, andai ada di antara kami yang senantiasa resah gelisah, berikan ketenangan kepada kami, hati kami ya Rabb. Jauhkan kami dari rasa takut, jauhkan kami dari rasa was-was, jauhkan kami dari rasa ketakutan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, andai ada di antara kami anak-anak kami yang masih durhaka ya Rabb, jadikan mereka anak yang soleh dan soleha, berikan hidayah kepada mereka ya Rabb. Andai ada di antara kami suami-suami kami yang belum sholat, taatkan mereka ya Rabb secepatnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, andai ada di antara kami anak-anak kami yang masih belum mendapatkan pekerjaan, berikan mereka pekerjaan yang layak di waktu yang tepat ya Rabbal Alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, guru-guru kami ya Rabb, sehatkan mereka ya Rabb, jauhkan mereka dari orang-orang zalim ya Rabb. Berikan kepada mereka keimanan, ketabahan dalam melakukan proses dakwah mereka ya Rabbal Alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah alam bisawab. Jadi jadwal beliau nanti siang di Masjid Tanjak, nanti sore ba'da asyar di Bengkong, di depan seberang Hotel King. Besok pagi di Masjid Baitul A'la bersama dengan Majelis Rasulullah Basyairul Khairat. Besok ada door press, mesin cuci, dan juga kipas, blender, mixer, dan lain-lain sebagainya. Yang dari Sungai Beduk besok berangkat ke Batu Haji. Nanti kita siapkan listnya. Siapa yang berangkat? Ada transportasinya. Siang bersama dengan BKMT Kecamatan Sekupang. Sore bersama dengan Kepala Cabang Tanur Mutmainah Kota Batam, Ibu Hajah Nopi, dan juga Bapak Haji, lupa pula saya, Nur Alim. Beliau 2 hari, Senin balik lagi ke Pekanbaru. Insya Allah akan kita berangkatkan lagi ke sini. Selanjutnya HP
Teman-teman online ini Berapa ini? nggak bisa dia. Vivo TikToknya harus Y nampak 17. mukaku nih. Nggak menampak, dia minta Yang dapat verifikasi ini terus. bisa dipakai untuk live Sabtu dan Kamis. Marah dia. TikToknya marah. Jauh kameranya. Untuk ini, untuk door prize tidak ada dusta di antara kita. Kita transparan, tidak ada bestie dalam door prize, tidak ada teman dalam door prize. Kalau ibu nggak dapat, jangan ibu musuhin saya. Karena memang di sini tidak ada bestie-bestian. Halo, kita adu dulu. Siapa yang akan dapat HP Y17? Saya. Saya minggu punya dulu HP. Ada nomornya. Sudah adil? Sudah siap dulu ya Bu? 163 balikan nomornya. Ibu lihat, tatap tangan saya. Saya sudah cabut 1. Siapa namanya? Lihat kertas ibu. Semua sudah dapat kupon? Sudah? Lihat kuponnya. Nomor 3. Ya. 3. Kosong. Rupanya si Rega berkat Ibu Soleha. Coba lihat dulu, betul apa tidak? 3, kosong. 3. Salah. 3, kosong. Salah. Ada? 3, kosong. Sini Bu. Betul. Sini, mari cek dulu. 3, kosong. Ayo bukan Bu. Cepat. Sebelah sini. Ini Budila. Pelita. Kalau Bisa. pulang aja. Mana nih? Aku lagi. 3, kosong. Semangat.